sunnahnya memberi contoh bagaimana menghadapi tekanan hidup dengan sabar dan lapang dada. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang disebut modern. Teknologi berkembang pesat, informasi menyebar begitu cepat. Namun anehnya, justru semakin banyak orang, terutama generasi muda, yang merasa gelisah, tertekan, hampa, dan kehilangan arah. Banyak dari mereka yang mengalami gangguan kecemasan, stres berat, bahkan depresi. Padahal hidup mereka tampak baik-baik saja. Inilah realita kesehatan mental generasi muda yang hari ini menjadi tantangan besar. Namun yang sangat disayangkan, banyak yang mencari solusi bukan hanya dari sisi dunia. Lupa bahwa jiwa manusia diciptakan oleh Allah dan hanya kembali kepadanya lah solusi sejati itu. Maka dari itu kita perlu mewujudkan generasi muda peduli kesehatan mental berbasis nilai-nilai Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Betapa indah ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan bukanlah hasil dari uang, popularitas, atau pujian orang lain, tetapi berasal dari hubungan spiritual yang kuat dengan Allah melalui zikir dan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hati manusia. Beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalb." Ketahuilah, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah qalbi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh manusia yang paling sempurna dalam menjaga keseimbangan mental dan spiritual. Beliau
Beliau diuji dengan kehilangan orang tua sejak kecil, diasingkan, bahkan dimusuhi kaumnya. Tapi beliau tidak goyah. Beliau tetap sabar, tenang, dan penuh kasih sayang. Karena beliau memiliki hati yang terhubung erat dengan Allah. Dalam banyak malam beliau bangun untuk sholat, menangis di hadapan Rabb-Nya, dan bermunajat dengan penuh cinta. Inilah terapi jiwa paling hebat. Berdoa, sujud, dan mengadu kepada Allah. Dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Isra ayat 82 sebagai berikut. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka jelas Al-Quran adalah obat jiwa, penenang kalbu, dan sahabat bagi yang kesepian. Betapa sempurnanya Islam dalam menjaga kesehatan mental manusia. Ia tidak hanya menyuruh kita untuk berpikiran positif, tetapi juga menghubungkan hati kita kepada yang maha positif, yaitu Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita ajak generasi muda kita untuk kembali kepada Al-Quran. Ajak mereka untuk mengenal Allah melalui zikir, untuk menemukan makna hidup melalui iman, dan untuk menemukan ketenangan sejati melalui ibadah yang khusyuk. Jika ada anak muda yang hari ini merasa gelisah, hampa, dan kosong, maka katakan padanya, Cobalah buka mushaf, resapi ayat demi ayat, sujudlah dengan air mata, bicaralah dengan Allah, maka kamu akan temukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. semoga dengan nilai-nilai Al-Quran kita mampu mewujudkan generasi muda yang peduli pada kesehatan mental, yang kuat jiwanya, tenang hatinya, dan kokoh imannya. Andur makola, wala tandur mankila. Jangan